Informasi penting kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pencairan gaji Juni 2025 mulai hari ini dan informasi terkait dengan gaji ke-13 yang mulai disalurkan katanya ini dari Kementerian BUMN, gaji ke-13 mulai disalurkan. Apakah benar informasinya? Serta informasi terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar. Bagaimana informasi terbarunya pada 1 Juni 2025? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di hari Minggu 1 Juni 2025. Bapak Ibu silakan cek rekening, siap-siap rekening tembus 10 juta rupiah pada Juni 2025. Nah, sebelum kita masuk kepada gaji ke-13 ini yang mulai disalurkan katanya, kita masuk dulu di informasi terkait dengan pencairan gaji ke-13. Nah, pencairan gaji ke-13 sebagaimana yang kita ketahui gaji ke-13 gaji Juni ya. Bapak Ibu, kabar gembira datang bagi seluruh aparatur sipil negara, baik yang masih aktif maupun telah memasuki masa pensiun. Pemerintah memastikan bahwa gaji pensiun mulai disalurkan pada hari ini ya, serta pembayaran gaji ke-13 yang siap-siap menanti di bulan Juni juga. Untuk bulan Juni, gaji bulan Juni akan tetap dicairkan sesuai dengan jadwal meskipun tanggal 1 Juni jatuh pada hari Minggu dan bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang merupakan hari libur nasional. Kepastian tersebut mengacu pada sejumlah regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan ASN. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gaji Pokok PNS, PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pensiun Pokok, serta PP Nomor 11 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur pembayaran gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan. Dari pagi tadi sudah ada pensiunan yang bertanya-tanya apakah gaji pensiunan mulai hari ini sudah masuk. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk boleh informasikan di kolom komentar. Dengan diterbitnya regulasi ini, ASN dan pensiunan bisa bernafas lega karena hak-hak mereka tetap diberikan secara penuh tanpa kendala administratif meski ada libur nasional. Tidak hanya itu, pembayaran dana pensiun yang telah mengalami kenaikan sebesar 12% sejak Januari 2024 juga akan terus dilanjutkan pada tahun 2025. Dana tersebut tetap akan disalurkan melalui PT Taspen sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dengan sistem pencairan otomatis yang langsung masuk ke rekening masing-masing pensiunan. Bahkan mulai hari ini, 1 Juni, yang jatuh pada hari Minggu, PT Taspen memastikan bahwa dana tetap diproses seperti biasa dan bisa dicek oleh pensiunan keesokan harinya tanpa hambatan. Sementara terkait dengan pencairan gaji ke-13 pensiunan, baru-baru ini Kementerian BUMN memposting di media sosialnya terkait dengan gaji ke-13 yang mulai disalurkan. Nah, seperti ini. Nah, melalui postingan media sosial dari Kementerian BUMN, gaji ke-13 mulai disalurkan. Tetapi apakah benar gaji ke-13-nya mulai disalurkan? Gaji ke-13 diberikan sebagai bagian penghargaan kepada mereka yang telah menjaga pelayanan publik Indonesia. Kemudian di postingannya juga diinformasikan bahwa komponen gaji ke-13 terdiri atas 4 bagian, yaitu pensiun pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan tanpa potongan, kecuali pajak penghasilan yaitu PPh, dan itu pun ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk pencairan gaji ke-13 ini tidak perlu ribet dan tidak perlu daftar lagi, tidak perlu pengajuan ulang, tidak perlu verifikasi data, tidak perlu autentikasi ulang. Pembayaran gaji ke-13 langsung masuk ke rekening pensiunan. Taspen hadir dengan layanan tepat waktu, tepat orang, tepat tempat, tepat administrasi, dan tepat jumlah, katanya. Semua layanan gratis, waspadai oknum tidak bertanggung jawab, jangan bagikan data pribadi. Jadi pencairan gaji ke-13 ini akan mulai dicairkan mulai 2 Juni 2025, tepatnya besok ya bagi pensiunan. Sedangkan bagi PNS masih belum ada informasi, biasanya menyesuaikan dengan satuan kerja masing-masing. Taspen menyalurkan gaji ke-13 untuk para pensiunan dan tunjangan sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian para ASN Purnabakti. Dibayarkan otomatis tanpa proses ribet,
tanpa potongan kecuali PPh yang ditanggung pemerintah, kemudian sesuai penghasilan bulan Mei 2025. Pencairan gaji Juni untuk saat ini yang akan diproses mulai hari ini, tentunya bagi para pensiunan sudah bisa mengecek. Gaji ke-13 mencakup berbagai komponen penting seperti gaji pokok, berdasarkan golongan dan masa kerja, tunjangan keluarga, tunjangan beras hingga tambahan penghasilan lainnya. Uniknya, seluruh proses ini dilakukan tanpa perlu pengajuan ulang oleh ASN atau pensiunan dan tidak dikenakan potongan pajak kecuali pajak penghasilan. Bahkan janda atau duda dari pensiunan PNS pun tetap berhak atas pembayaran ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat untuk gaji pokok PNS tahun 2025, golongan 1 mulai dari 1,6 juta hingga 2,9 juta. Golongan 2 mulai dari 2,1 juta hingga 4,1 juta. Golongan 3 mulai 2,7 juta hingga 5,1 juta. Sedangkan golongan 4 dari 3,2 juta hingga 6,3 juta untuk PNS. Ini baru gaji pokoknya saja, belum termasuk dengan tunjangan. Jadi kalau untuk PNS tertinggi ini bisa mencapai belasan juta ketika gaji pokok ditambah dengan tunjangan serta dengan gaji ke-13 yang akan dicairkan. Sementara untuk pensiunan, golongan 1 mendapatkan gaji pokok mulai 1,7 juta hingga 2,2 juta. Golongan 2 mulai 1,7 sampai 3,4 juta. Golongan 3 dari 1,7 hingga 4 jutaan. Golongan 4 mulai 1,7 hingga 4,9 jutaan. Ketika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, golongan 4E khususnya bagi pensiunan tembus hingga 5 juta lebih untuk gaji Juni. Kemudian ditambah dengan gaji ke-13 tentunya mencapai 10 juta lebih untuk golongan 4 tertentu ya. Jadi untuk Juni para pensiunan bisa mendapatkan hingga 10 juta lebih ditambah dengan gaji Juni dengan gaji ke-13. Untuk bulan Juni 2025, para pensiunan tidak hanya akan menerima dana pensiun bulanan, tetapi juga gaji ke-13 dalam satu waktu. Artinya mereka akan mendapatkan pemasukan ganda yang nilainya sangat signifikan. Adapun total pendapatan yang diterima oleh pensiunan dalam bulan ini, untuk golongan 1 bisa mencapai 4,5 juta, golongan 2 bisa mencapai 6,4 jutaan, kemudian golongan 3 bisa mencapai 8, jutaan, dan golongan 4 bisa mencapai 9,91 juta atau hampir 10 juta untuk gaji pokoknya saja. Ditambah dengan tunjangan tentu golongan 4 bisa mencapai 10 juta lebih. Dengan jadwal pencairan yang tetap berjalan di awal bulan, meski bertepatan dengan hari libur nasional, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para ASN dan pensiunan. Terkait dengan pesangon pensiun yang belakangan ini ramai diperbincangkan, berbagai kabar simpang siur di media sosial menimbulkan harapan sekaligus kebingungan di kalangan pensiunan. Namun berdasarkan data yang kita himpun, untuk dipahami bahwa hingga saat ini belum ada dasar hukum maupun kebijakan resmi yang mengatur tentang pemberian pesangon bagi pensiunan. Tidak ada aturan tentang pesangon pensiunan. Meskipun terdengar menarik, pesangon untuk pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan pemerintah. Tidak ada pernyataan resmi, rencana kebijakan atau dokumen pemerintah yang menunjukkan adanya niatan untuk memberikan pesangon kepada pensiunan. Hingga saat ini pemerintah masih dalam pembahasan terkait dengan hal ini, tetapi untuk dokumennya atau aturannya masih belum terbit hingga saat ini. Pensiunan PNS diharapkan tetap bersabar menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah.